Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rahmawati. Saya dari kelas PAI semester 6D. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas 9 semester 1. Di dalam pemetaan kompetensi ada 4 bagian yang dapat ditelaah. Yang bagian pertama ada mengorganisir peta kompetensi. Di dalam mengorganisir peta kompetensi ini yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri di dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan juga alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan juga menerapkan pengetahuan seperti pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan juga pengetahuan prosedural, yaitu berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata. Kompetensi inti yang terakhir yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan juga ranah abstrak seperti membaca, menghitung yang sesuai dengan apa yang dipelajarinya di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. Bab pertama yaitu iman kepada hari akhir dan juga alam gaib yang berhubungan dengan alam akhir, yang berhubungan dengan hari akhir. Kompetensi dasarnya yaitu meyakini akan adanya hari akhir dan juga meyakini macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, seperti alam barzah, yaumul hisab, yaumul mizan, dan juga yaumul jaza. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir dan juga alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya, memahami pengertian apa itu pengertian hari akhir dan juga macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya, menyajikan data dari berbagai sumber dan juga fakta serta fenomena hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Bab kedua yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri, seperti berilmu, kerja keras, kreatif, dan juga produktif. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati nilai-nilai berilmu atau nilai-nilai akhlak terpuji kepada diri sendiri. Selanjutnya, membiasakan, memahami, dan juga dapat menyajikan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari akhlak terpuji pada diri sendiri. Bab ketiga yaitu adab islami terhadap tetangga. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menghayati, memahami, dan juga dapat mensimulasikan bagaimana adab islami terhadap tetangga. Bab terakhir yaitu bab keempat, keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kompetensi dasarnya yaitu menghayati kisah serta meneladani dan juga dapat menganalisis dan menceritakan bagaimana keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, bagian kedua yaitu konteks yang relevan. Nah, di dalam bab pertama ini tentang iman kepada hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, konteks yang relevannya yaitu hari akhir ini dapat juga disebut dengan hari kiamat, yang artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat pasti akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Begitu juga dengan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir.
Nah, seperti alam barzah atau atau yaumul hisab, yaumul mizan dan juga yaumul jaza, itu akan membahas tentang keyakinan macam-macam alam goib yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya bab kedua, yaitu tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri yang dapat diartikan sebagai sikap menghormati, menghargai, dan juga menyayangi diri sendiri dengan cara yang sebaik-baiknya. Bab yang ketiga yaitu tentang adab Islami terhadap tetangga. Jadi konteks yang relevan di dalam bab ini yaitu membahas sikap yang baik terhadap tetangga dan juga bagaimana cara menghormati serta tolong-menolong terhadap tetangga. Bab yang keempat tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di dalam bab ini membahas tentang keteladanan pada khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini seorang yang pemberani, sederhana, adil, dan juga tidak menganggap dirinya itu sebagai penguasa. Jadi di dalam kepemimpinannya ini beliau selalu adil dan juga gemar bermusyawarah kepada bawahan atau masyarakatnya. Bagian ketiga yaitu pengembangan perencanaan ke dalam beberapa konteks. Nah, di dalam pengembangan perencanaan ini yang pertama ada bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu meyakini akan adanya hari akhir dan juga meyakini macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menghayati nilai-nilai berilmu seperti kerja keras, kreatif, dan juga menghayati adab Islami terhadap tetangga. Nah, selanjutnya dapat menampilkan dan juga membiasakan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir dapat terbiasa dan juga dapat meneladani sifat-sifat sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini dapat dilakukan cara-cara seperti membuka pembelajaran dengan salam dan juga doa bersama yang dipimpin oleh seseorang peserta didik. Selanjutnya, guru memeriksa kesiapan peserta didik seperti kehadiran, kerapihan, dan juga tempat duduk. Kegiatan selanjutnya, guru dapat menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini yaitu peserta didik mengamati tayangan LCD pembelajaran atau peserta didik dapat mendengarkan guru menjelaskan pelajaran pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, siswa atau peserta didik dapat mencatat apa yang telah guru jelaskan. Kegiatan selanjutnya, siswa dapat melakukan kegiatan tanya jawab tentang materi apa yang belum mereka pahami pada kegiatan pembelajaran pada materi yang sudah dijelaskan oleh seorang guru. Selanjutnya dapat menyampaikan hasil diskusi. Jadi di akhir kegiatan inti ini guru dan juga murid dapat melakukan kegiatan berdiskusi. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan penutup ini, guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, guru melakukan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Selanjutnya, merencanakan kegiatan selanjutnya atau menyampaikan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari selanjutnya. Dan yang terakhir, guru dapat bersama-sama dengan peserta didik untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang dapat digunakan pada mata pelajaran akidah akhlak adalah metode diskusi dan juga metode resitasi. Selanjutnya bagian yang terakhir, yaitu bagian keempat, ada pengembangan ide-ide kegiatan dalam pembelajaran. Nah, saya mencantumkan 5 pengembangan ide-ide dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak ini. Yang pertama, membuat suasana belajar agar nyaman. Jadi, guru dan peserta didik dapat sama-sama menikmati kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan merasa nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, peserta didik pada saat guru menjelaskan materi, siswa atau peserta didik dapat merangkum atau meresum, membuat ringkasan dari materi yang dijelaskan oleh gurunya. Selanjutnya, belajar bersama atau belajar secara berkelompok. Yang keempat, belajar dengan menggunakan praktik, karena biasanya setelah guru itu menjelaskan dengan materi, itu peserta didik atau siswa dapat langsung memahami dengan cara praktek langsung atau terjun langsung ke lapangan. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan reward bagi murid atau siswa yang berprestasi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.